termasuk sopir menantu mantan Sekretaris Mahkamah Agung Reski Herbion bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Sekretaris MA Nur Hadi. Dulu itu kan kalau seandainya mereka waktu sidang perkara pertama itu hal-hal yang dianggap terbukti ketika itu kan mereka bisa secara bersama. Tapi ternyata kebijakan KPK adalah membuat perkara terpisah antara perkara suap dan gratifikasi dengan perkara. Nah, tetapi sekarang malah justru dibuat lagi perkara gratifikasi dan perkara TPPU. Ya. Saya nggak tahu apa dibalik cerita ini, apa yang terjadi sesungguhnya. Apalagi kalau kita lihat seperti yang kami sampaikan tadi, ada perbedaan jumlah dan perbedaan angka yang sangat signifikan. Ya. Jadi 300 miliar dengan 170 itu kan nggak jauh sekali, gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya apa yang terjadi, tapi bagaimanapun juga seharusnya ya menurut hemat kami di dalam surat dakwaan ini bukan hanya sekedar dijelaskan predikat crime atau kejahatan pokok yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dia harus dihukum. Ini tadi kan sama sekali tidak ada. Perbuatan orang lain terima uang, dia yang dianggap itu adalah perbuatan dia. Ini kan nggak benar. Itu satu. Kemudian yang kedua, menjadikan perkara ini sampai 2 kali. Ya. Ini kan seolah-olah mencoba memperlama hukuman ya, terhadap orang yang melakukan satu perbuatan. Ini kan bukan hanya sekedar tidak adil, tapi juga nggak benar. Ya. Saya kira ini yang harus dihentikan ke depan. Jangan sampai proses hukum ini adalah sebagai upaya untuk menciptakan ketidakadilan. Ini saya kira yang penting. Kemudian yang kedua, jangan pula proses hukum ini selalu dijadikan alasan untuk menambahi hukuman orang. Menurut saya nggak bisa lagi kita katakan bahwa proses hukum atau proses peradilan adalah membuat orang cerdas. Nggak bisa seperti itu. Proses hukum itu adalah untuk kebenaran, untuk keadilan dan kepastian hukum. Yang terjadi sekarang kan tidak ada kepastian hukum dari surat dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam eksepsi tadi. Saya kira begitu ya. Terkait impossibility tadi juga sudah menyatakan artinya yang berkaitan kejadiannya kapan mereka. Betul. Jadi kan begini, ada waktu beliau sudah pensiun masih juga dianggap terima uang suap. Gitu. Kan nggak bisa seperti itu. Yang bisa dianggap sebagai karena begini, kita itu belum ada ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa pihak swasta itu bisa disuap. Yang bisa disuap itu kan yang terkait dengan perkara suap hanya pejabat negara. Trading in influence itu kita kan belum punya undang-undangnya. Kalau andai kata ada undang-undang trading in influence, mungkin beliau bisa dikenakan dengan begitu. Nah, tetapi itu pun juga harus dibuktikan perbuatannya apa, kapan duitnya diterima, seberapa besar dan digunakan untuk apa. Kan yang tidak pernah mendapat perhatian dari pihak KPK itu sesuai dengan LHKPN ya Pak.
Nur Hadi bahwa beliau itu punya usahanya itu adalah wafer yang hasilnya itu cukup besar. Ini kan seolah-olah mereka nggak mau tahu itu, gitu. Ya. Artinya apa? Ya mereka cuma ingin menghukum, bukan untuk mencari keadilan dan untuk mencari kebenaran pasti. Oke, gitu ya. Terima kasih.